Assalamualaikum. Saya Hijrana dengan NIM 8595368878, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Majene. Di sini saya akan melakukan praktik, yaitu praktik simbiosis. Hubungan timbal balik antar spesies makhluk hidup dalam suatu habitat tertentu disebut dengan simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang menguntungkan pihak parasit, tetapi merugikan pihak lain, inang. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktik adalah lembar pengamatan, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Baiklah, yang pertama kita menemukan hubungan antara daun sawi hijau dan ulat daun, di mana daun sawi dirugikan karena daunnya berlubang dan rusak, pertumbuhannya jadi terganggu, dan ulat daun diuntungkan. Ulat daun mendapatkan makanan dari daun sawi dan nutrisi daun sawi digunakannya untuk berkembang menjadi kupu-kupu. Yang kedua, kita menemukan hubungan antara manusia dan nyamuk, di mana manusia dirugikan karena darahnya dihisap sehingga menimbulkan rasa gatal, iritasi, bahkan dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Dan nyamuk diuntungkan karena memperoleh darah manusia sebagai sumber makanan. Yang ketiga, kita menemukan hubungan antara pohon sawit dan gulma berdaun, di mana pohon sawit dirugikan karena berbagi sumber daya dengan gulma sehingga pertumbuhannya bisa terhambat dan hasil panen menurun. Sedangkan untuk gulma mendapatkan tempat tumbuh, mendapatkan cahaya matahari, air, dan unsur hara dari tanah yang sama dengan inangnya, yaitu pohon sawit. Yang keempat, kita menemukan hubungan antara daun coklat dan ulat pemakan tumbuhan, di mana daun coklat dirugikan karena daun coklat jadi rusak, berlubang, menyebabkan fotosintesis terganggu sehingga pertumbuhan terhambat. Sedangkan untuk ulat pemakan daun mendapatkan makanan nutrisi yang ia dapatkan dari inangnya untuk bertahan hidup. Yang terakhir, kita menemukan hubungan antara batang seledri dan kutu daun, di mana batang seledri dirugikan karena hilangnya cairan penting untuk pertumbuhannya dan membuat seledri menjadi layu. Untuk kutu daun mendapatkan keuntungan karena menghisap cairan batang seledri yang mengandung nutrisi sehingga ia dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Berikut hasil pengamatan simbiosis parasitisme. Berikutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan jenis hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan seperti lembar pengamatan, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Di sini yang pertama kita temukan yaitu hubungan antara katak dan daun palem, di mana katak mendapatkan tempat berteduh atau berlindung dari sinar matahari dan hujan di bawah daun palem. Sedangkan untuk daun palem tidak mendapatkan manfaat ataupun kerugian karena keberadaan katak tidak merusak daun. Yang kedua, kita menemukan hubungan antara pohon besar dan bunga anggrek, di mana bunga anggrek menempel pada pohon yang besar dan tinggi untuk mendapatkan tempat agar mendapatkan cahaya matahari lebih banyak. Dan untuk pohon besar tidak terganggu pertumbuhannya karena anggrek hanya menempel, bukan mengambil makanan atau air dari pohon. Yang ketiga, kita menemukan hubungan antara batang teratai dan telur keong emas, di mana keong emas menempelkan telur ke pohon teratai agar tidak tenggelam di air. Sedangkan untuk pohon teratai tidak mengalami kerusakan atau gangguan karena telur hanya menempel di permukaan tanpa mengambil zat makanan. Yang keempat, kita menemukan hubungan antara pohon mangrove dan kormoral batu, di mana kormoral batu mendapatkan keuntungan karena banyak mendapatkan sumber makanan di bawah pohon mangrove, sedangkan pohon mangrove tidak mendapatkan kerugian maupun manfaat apapun. Berikut hasil pengamatan simbiosis komensalisme. Berikutnya simbiosis mutualisme.
Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme berbeda spesies yang sama-sama diuntungkan dari interaksi tersebut. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan seperti lembar pengamatan, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Yang pertama yang kita temukan adalah hubungan antara lebah dan bunga jambu batu, di mana lebah mendapatkan nektar dari bunga jambu batu sebagai sumber makanan dan energi, dan bunga jambu batu terbantu dalam proses penyerbukan karena serbuk sari menempel di tubuh lebah lalu berpindah ke bunga lain. Yang kedua yang kita temukan adalah hubungan antara cacing dan tumbuhan, di mana cacing mendapatkan tempat tinggal dan makanan dari sisa-sisa bahan organik di tanah tempat tumbuhan itu. Dan tumbuhan mendapatkan manfaat karena cacing menggemburkan tanah dan membuat akar mudah tumbuh dan menyerap air serta udara dengan baik. Yang ketiga, kita menemukan hubungan antara sapi dan burung, di mana burung memperoleh makanan berupa kutu dan parasit yang hidup di tubuh sapi, sedangkan sapi terbebas dari kutu dan serangga pengganggu yang diambil oleh burung. Yang keempat, kita menemukan hubungan antara kupu-kupu dan bunga lantana, di mana kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber energi, dan bunga lantana terjadi penyerbukan karena serbuk sari menempel pada tubuh kupu-kupu dan berpindah ke bunga lainnya. Berikut tabel pengamatan simbiosis mutualisme. Kesimpulan dari simbiosis yaitu dari ketiga jenis simbiosis, parasitisme satu pihak untung dan satunya dirugikan, komensalisme satu pihak untung dan satunya tidak diuntungkan maupun dirugikan, dan mutualisme kedua pihak sama-sama untung. Ketiganya menggambarkan interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda dengan dampak yang berbeda pula bagi masing-masing individu yang terlibat. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.